Pernah nggak kamu ngerasa makin hari, otakmu kayak makin berat diajak mikir? Fokus gampang kabur, ide mentok, dan hal-hal kecil aja udah bikin capek luar biasa. Kamu duduk, niat mau kerja. Baru 5 menit, udah buka HP. Notif bunyi sedikit, langsung kepecah perhatian. Lalu kamu tanya ke diri sendiri, kenapa sih otak gue kayak susah banget diajak fokus? Tenang, kamu nggak gila. Dan ini penting, ini bukan salahmu. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas. Tapi karena kamu sedang hidup di dalam perang senyap. Perang yang targetnya adalah otakmu. Ada 5 racun dalam gaya hidup modern yang tiap hari kita konsumsi. Tanpa sadar, tanpa rasa bersalah. Karena racun ini nggak berbau, nggak berwarna, dan bahkan sering terasa nikmat saat dikonsumsi. Tapi dampaknya nyata, dalam, merusak. Perlahan tapi pasti, mereka menggerogoti kemampuan otakmu. Alat terhebat yang kamu punya untuk berpikir, berkarya, dan bertahan di zaman informasi berlebih ini. Sekarang, semua orang bisa cari data dalam hitungan detik. Tapi kemampuan untuk berpikir dalam, memusatkan perhatian, dan melahirkan ide orisinal, itu udah jadi kekuatan super baru. Dan ironisnya, 5 racun ini dirancang untuk menghancurkan kekuatan super itu dari dalam. Kita akan bahas satu-satu. Kita akan bedah cara kerja racunnya. Dan yang paling penting, kita akan cari penawarnya, biar kamu bisa rebut kembali kendali atas pikiranmu. Racun otak pertama, si pura-pura sibuk. Multitasking. Kedengarannya keren ya, ngurus kerjaan, buka chat, balas email, scroll bentar sambil dengar lagu. Kayak orang produktif banget. Padahal, kamu sedang menipu otakmu sendiri. Multitasking bukan tanda pintar. Itu tanda otakmu sedang terbakar pelan. Otak manusia itu bukan mesin paralel. Ia nggak bisa fokus pada 2 hal yang kompleks dalam waktu bersamaan. Kamu bisa nyapu sambil nyanyi, iya. Tapi kamu nggak bisa nulis laporan penting sambil dengar orang curhat. Yang terjadi sebenarnya bukan multitasking, tapi lompat-lompat fokus. Setiap kali kamu berpindah tugas, otakmu kehilangan momentum. Bayangkan otakmu kayak mobil manual. Setiap ganti fokus, kamu injek kopling, pindah gigi, injek gas lagi. Energi mentalmu terbakar di situ. Capek, tapi nggak kemana-mana. Kamu pikir kamu hemat waktu, padahal kamu lagi buang bahan bakar pikiranmu. Kayak laptop RAM 4 GB, tapi kamu maksa buka Chrome, Zoom, Spotify, Premiere sekaligus. Lalu kamu heran kenapa nge-lag. Gejalanya jelas. Kamu sibuk seharian, tapi malamnya sadar nggak ada satupun yang benar-benar beres. Kamu gampang capek, gampang emosi, dan makin sering lupa hal-hal kecil. Otakmu jadi lemot bukan karena IQ-mu turun, tapi karena RAM-nya kepenuhan. Fokusmu terus bocor. Dan yang paling bahaya, multitasking bikin kamu kecanduan sibuk. Kamu bangga merasa repot, padahal nggak produktif. Kamu kejar dopamin dari setiap notifikasi, padahal itu cuma ilusi kerja keras. Penawarnya sederhana, tapi tegas. Matikan notifikasi yang nggak penting. Bikin dunia diam. Latih otakmu buat kerja dalam mode satu hal, satu waktu. Gunakan metode Pomodoro. 25 menit fokus penuh, 5 menit istirahat pendek. Latih otakmu buat tenang dalam satu arah. Ingat, di dunia yang kacau, orang yang bisa fokus adalah pemenang sejati. Racun otak kedua, si otak setengah detik.
Sekarang kita masuk racun yang paling halus, paling licin, dan paling susah lepas. Konten pendek super cepat. TikTok, Reels, Shorts, scroll tak terujung. Kedengerannya sepele, tapi efeknya menghancurkan sistem fokus otakmu dari akar. Bayangin otakmu kayak tanah yang subur. Apapun yang kamu tanam di sana akan tumbuh. Kalau tiap hari yang kamu tanam cuma video lucu, gosip receh, atau konten viral tapi kosong, ya jangan kaget kalau otakmu juga tumbuh jadi ringan, acak, dan dangkal. Kamu nggak sadar berapa banyak waktu yang hilang. Awalnya cuma scroll bentar, tahu-tahu udah sejam. Dan parahnya, kamu bahkan nggak ingat barusan kamu tonton apa aja. Otakmu sekarang dilatih untuk cari dopamin cepat. Satu swipe, satu suntikan dopamin. Satu notif, satu suntikan lagi. Dan setiap kali kamu dapat itu, otakmu makin gak tahan sama hal yang butuh waktu dan konsentrasi. Hasilnya, kamu kehilangan kesabaran. Kamu pengen semua instan. Cepat kaya, cepat viral, cepat sukses. Tapi gak tahan sama proses. Gejalanya jelas. Baca buku terasa berat. Nonton video lebih dari 5 menit aja udah pengen skip. Ngobrol serius jadi nggak nyambung. Fokusmu lari kemana-mana. Dan tanpa sadar, kamu mulai banding-bandingin hidupmu. Lihat orang pamer di media sosial. Langsung ngerasa gagal. Padahal yang kamu lihat cuma highlight, bukan realitas. Penawarnya, pertama, atur screen time. Batasi waktu main sosmed dan disiplin patuhi. Kedua, isi ulang otakmu dengan hal bermakna. Baca buku, dengar podcast, ikut kelas online, atau sekedar duduk diam, refleksi diri. Yang ketiga, dan ini penting, biarkan dirimu bosan. Serius, bosan itu bukan musuh, itu ruang kreatif. Dari kebosanan, ide lahir. Dari keheningan, pemikiran dalam tumbuh. Kalau otakmu nggak pernah diam, gimana dia mau mencipta? Racun otak ketiga, si pasukan zombie produktif. Ini racun yang paling sering dibanggakan, yang sering dijadikan bukti ambisi. Kurang tidur, begadang, hustle culture. Kita hidup di zaman di mana lelah dianggap keren. Orang bangga kerja sampai pagi. Bangga bilang, gue cuma tidur 3 jam semalam. Padahal, itu bukan dedikasi. Itu delusi. Tidur bukan kemewahan. Tidur adalah perawatan otak paling dasar. Saat kamu tidur, otakmu sedang bersih-bersih. Buang sampah informasi, merapikan memori, dan mengisi ulang energi mentalmu. Kamu pikir kamu hemat waktu dengan mengorbankan tidur. Padahal, kamu cuma nambah jam kerja buat otak yang rusak. Tidur kurang sama dengan otakmu kerja kayak orang mabuk. Penelitian jelas, kekurangan tidur beberapa jam aja bisa nurunin performa kognitif setara orang yang kehilangan kesadaran ringan. Kamu mulai ngantuk, tapi masa kerja. Hasilnya, keputusan ngawur, ide mentok, emosi nggak stabil. Kamu terlihat sibuk, tapi sebenarnya cuma jadi zombie produktif. Tubuhmu duduk di depan laptop, jarimu mengetik, tapi otakmu udah mati. Penawarnya, berani melawan budaya tidur itu lemah. Jadikan tidur sebagai prioritas, bukan bonus. Atur jam tidur dan bangun tetap. Kurangi layar sebelum tidur. Buat kamar gelap dan tenang. Kalau capek, istirahat. Kalau ngantuk, tidur. Sesederhana itu. Karena kamu nggak bakal pernah bisa berpikir jernih kalau otakmu bahkan nggak sempat diperbaiki. Dan ingat, ini baru 3 racun pertama. Masih ada 2 racun lagi yang lebih licin, lebih berbahaya. Dan bahkan kamu konsumsi tiap hari tanpa sadar. 1 bersembunyi di makananmu. 1 lagi
diam-diam merusak lewat lingkungan sosial dan budaya kerja modern. Kita akan bahas mereka di bagian selanjutnya. Karena kalau kamu pikir racun otak itu cuma soal kebiasaan, tunggu sampai kamu tahu bagaimana sistem ini sengaja dibangun untuk membuat otakmu lemah, mudah dikendalikan, dan kehilangan arah. Pertama, hentikan glorifikasi begadang. Sadarilah, yang benar-benar produktif itu bukan mereka yang bekerja sampai subuh, tapi mereka yang cukup tidur, bangun dengan segar dan bekerja fokus selama 3 jam tanpa distraksi. Itulah kerja cerdas, bukan kerja panik. Jadikan tidur 7-8 jam sebagai ritual suci yang tidak bisa ditawar. Anggap itu sebagai bagian dari pekerjaanmu, bukan penghambatnya. Ingat analogi sederhana ini. Baterai HP saja kamu cas setiap malam. Masa otakmu kamu biarkan terus kehabisan daya? Racun otak nomor 4, si bensin oplosan. Mengisi otak dengan gorengan berharap performa seperti Ferrari. Ironi terbesar dari gaya hidup modern. Kita hidup di zaman serba instan. Makanan cepat saji, minuman manis, gorengan renyah. Semuanya mudah, murah dan bikin candu. Tapi kalau itu menjadi makanan harianmu, itu bukan lagi nutrisi, itu penghancur mental perlahan-lahan. Banyak yang lupa makanan bukan cuma berpengaruh ke perut, tapi juga ke cara otak berpikir, merasa, dan fokus. Otak itu organ paling rakus di tubuh kita. Meskipun beratnya cuma 2% dari tubuh, ia menghabiskan 20% energi harianmu. Dan energi itu datang dari apa yang kamu makan. Kalau bahan bakarnya sampah, jangan heran kalau performanya juga ikut ambruk. Gula tinggi, lemak trans, kurang serat, itu semua memicu peradangan di otak. Mood jadi tidak stabil, daya ingat menurun dan kamu makin sulit fokus. Makanan cepat saji memang memanjakan lidah, tapi menipu sistem dopaminmu. Nikmat sesaat, lelah berkepanjangan. Dan yang sering terlupakan, ada hubungan langsung antara usus dan otak, disebut gut-brain axis. Kalau ususmu kacau karena makanan sampah, sinyal yang dikirim ke otak juga ikut kacau. Tanda-tandanya sederhana. Habis makan siang malah ngantuk berat, mood naik turun tanpa alasan, selalu butuh kopi dan camilan manis di sore hari. Kamu pikir itu burnout karena kerjaan? Mungkin bukan. Mungkin kamu cuma kekurangan sayur dan kebanyakan gorengan. Untungnya penawarnya tidak rumit. Kamu tidak perlu jadi fanatik diet atau makan bersih 100%. Cukup mulai dari hal kecil yang konsisten. Ganti 1 camilan manis dengan buah. Tambah sayur di setiap piring. Kurangi minuman manis, perbanyak air putih. Dan jangan pernah minum kopi di perut kosong. Ingat, junk food equals junk brain. Kalau mau otakmu setajam silat, mulutmu harus disiplin. Dan sekarang, racun terakhir, si pacar fiksi. Racun paling halus tapi paling mematikan. Konsumsi pornografi berlebihan. Zaman digital menjadikannya racun yang sempurna. Mudah diakses, gratis, dan selalu tersedia. Banyak orang menjadikannya pelarian dari stres, bosan, atau kesepian. Masalahnya rasa penasaran kecil bisa berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan bisa berubah menjadi jerat kecanduan. Pornografi bekerja seperti narkoba digital, menyuntikkan dopamin dosis tinggi langsung ke otakmu. Kamu merasa puas sesaat, tapi otakmu semakin tumpul terhadap hal-hal yang nyata. Semakin sering kamu menontonnya, semakin tinggi toleransimu. Apa yang dulu cukup 5 menit, sekarang butuh 30 menit. Apa yang dulu terasa biasa, sekarang harus lebih ekstrim. Lama-lama, kamu tidak lagi mengejar kepuasan. Kamu cuma berusaha mematikan rasa hampa. Kamu kehilangan sistem reward alami di otakmu. Dampaknya, kehidupan sosial hancur, rasa percaya diri runtuh. Kamu mulai merasa canggung di dunia nyata, tidak tertarik pada hal-hal yang benar-benar hidup. Dan akhirnya kamu menarik diri, hidup di dalam fantasi yang kamu ciptakan sendiri. Yang lebih berbahaya lagi, kamu mulai membandingkan hidupmu dengan sesuatu yang bahkan tidak nyata. Apa yang kamu tonton itu akting tapi otakmu menganggapnya normal. Dari situlah lahir rasa gagal, kosong, dan keinginan untuk melarikan diri lagi. Sebuah lingkaran setan yang tak ada ujungnya. Tapi selalu ada jalan keluar. Langkah pertama, jujur pada diri sendiri. Akui bahwa kamu punya masalah. Setelah itu ambil langkah kecil. Hapus semua akses, bersihkan perangkatmu. Ganti waktumu dengan hal-hal yang nyata. Olahraga, baca buku,
ngobrol dengan teman, atau sekedar menikmati diam tanpa distraksi. Lepas dari kecanduan bukan sprint, tapi maraton. Akan ada jatuh, akan ada relapse. Tapi selama kamu mau bangkit, kamu masih bisa menang. Dan sekarang, mari kita simpulkan. Kita sudah membongkar 5 racun modern. 1. Si pura-pura sibuk, racun multitasking yang menguras energi mental. 2. Si otak 15 detik, racun konten cepat yang menghancurkan fokus. 3. Si pasukan zombie produktif, racun kurang tidur yang disembah kultur hustle. 4. Si bensin oplosan, racun makanan cepat saji yang merusak performa otak. 5. Si pacar fiksi, racun dopamin palsu yang menipu rasa dan relasi. Kalau kamu perhatikan, semua racun ini punya satu benang merah. Mereka semua menjanjikan kepuasan instan. Tapi setiap kepuasan instan selalu datang dengan harga mahal, yaitu kesehatan mental, fokus, dan makna hidupmu. Dan semua penawarnya juga punya satu kesamaan: kesadaran, disiplin, dan keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Jadi, hari ini coba renungkan. Dari 5 racun itu, racun mana yang paling sering kamu konsumsi tanpa sadar? Jujurlah pada diri sendiri. Temukan racunmu, dan lawan dengan satu langkah kecil hari ini. Matikan notifikasi, ganti waktu scroll dengan membaca, tidur lebih awal, minum air putih, atau sekedar menarik nafas dalam-dalam dan hadir sepenuhnya di momen ini. Karena ingat, otakmu adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Berhentilah meracuninya setiap hari. Mulailah memberinya nutrisi yang layak. Jaga otakmu, dan ia akan menjaga masa depanmu. Sampai jumpa di ruang renung berikutnya, tempat kita sama-sama belajar untuk sadar sebelum semuanya terlambat. Ruang renung, karena diam pun bisa menyembuhkan.